Taruh. Selamat datang, selamat pagi, siang, sore atau malam tergantung kapan kalian nonton dengerin podcast ini. Kita game up. Goblok nih anjing, nggak sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Apa sih? Oke, opening dulu kali ya. Selamat pagi, siang, sore atau malam para pendengar sekalian, tergantung kalian mendengarkan podcast ini kapan. Bentar, lagu kenceng bener anjrit, gak bohong dah. Di gue malah gak ada lagu sama sekali demi Allah. Lu mute kali goblok. Nah jadi Ya, kali ini seperti biasa kami akan membuat podcast. Ini season 2 kembali hadir menemani para pendengar sekalian. Nah kesempatan kali ini kita akan tapi sebelumnya kenalan diri dulu. Di sini ada Raup, ada Amanda. Say hi dong. Anjay. Nah jadi udah lama kita nggak menghibur kalian lewat podcast kita kan. Jadi kali ini kita akan ngomongin soal apa, Up? Bentar dulu dah, ini kenceng banget kamu. Tentang apa ya? Octopus Game. Goblok. Salah. Kita akan ngomongin Squid. Ngomongin soal Squid, bukan gini. Iya, ada game. Jadi kita akan ngomongin soal Squid Game. Nah, ini apa namanya? Viral banget ya, apa sih namanya si Squid Game ini viral banget kan, sampai kayak orang-orang seluruh dunia kayak nonton nomor dan satu di Netflix. nomor 1 lagi kan, wih mantap. Kayak everybody watch Squid Game dan segala. Tuh gokil. Ini lagunya gue matiin aja. Mohon maaf ya. Nah, kalian dengerin suara kita ya. Nah, jadi kita ngomongin soal Squid Game. Kita mau bahas dari apa dulu nih? Dari cerita kali. Apa langsung spekulasi kita nih sebagai penonton? Mungkin mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, disclaimer dulu, alert dulu nih buat yang mungkin belum nonton Squid Game. Betul. Spoiler alert dah buat kedepannya. Betul. Kalau lu nggak mau dengerin, boleh skip dulu, nonton dulu. Iya, nonton dulu atau nggak dengerin podcast yang lain lah. Kan banyak. Oke. Nah, ngomongin soal pertama dari opening ya. Kejauhan banget ya. Anjing, gue bingung justru mau ngomongin apa, soalnya rata-rata kayak di TikTok udah dibahas semua, Pak. Tapi menurut gue tolong dong TikTok ya sebagai platform, salah satu platform terbesar sekarang. Tolong gitu hargai filmmakernya. Jangan langsung dibuat spoiler-spoilernya, Pak. Kasian Pak filmmakernya, Pak, udah capek-capek ngebuat filmnya, tiba-tiba lu spoilin di TikTok lagi kan. Sama ini, selain TikTok, gue masih banyak banget, kalau kan pasti lewat lah ya di TikTok tentang game lah. Pasti ada aja yang komen, gue nonton bajakan dan gue bang, atau enggak, gue nonton gratis dan gue bang. Bentar, putus-putus suara lu. Halo. Nah, kayak apa ya, kalau ya udah lu mau nonton gratis ya, ini lo lah ya, urusan lo lah ya. Cuman gak usah diumbar-umbar gitu aja, jatuhnya norak. Kalau kayak gitu lu malah minta dihujat. Kalau lu ngomong ke dunia kalau gue nonton gue di Netflix, gue gratis ini, dan gue bangga. Lu dibunuh aja sama Sebyok. aduh serem bener aja. Serem banget ya. Jadi kita ngomongin soal per karakter dulu kali ya. Mungkin dari si Song, apa sih namanya? Gihun sebenarnya nama lengkapnya? Song Gihun ya? Song Gihun. Sumpah jujur gue sama karakter ini agak benci banget ya, gara-gara dari awal anjing kayak ini orang sama emaknya kurang ajar, terus uang emaknya dicolong buat demi main kuda, anjing kayak tolol gak sih? Anjing emosi Pak. Emang ngeselin di awal itu. Tapi bagus, berarti aktingnya bagus. Iya, karena kita sebagai penonton kayak anjing orang kayak tai nih, wah babi. Iya. Kayak gitu kan. Terus karakter kedua Sanggu. Sebenarnya gue bingung sama karakter Sanggu, Pak. Gue kira dia adeknya, ternyata dia teman masa kecilnya. Iya. Nah, kalau gue kan dijelasin. Gue nggak perhatiin ke situnya, Pak. Oh, jadi lu kira adiknya? Oh kira adik sepupunya. Awal ini ya? Karena manggil Hyung kan kayak mungkin beliau adalah
saudaranya gitu kan. Saya tidak tahu Nah, gitu. bisa sih, bisa masuk. Nah, itu ngomongin soal Ali. Ali ya karakter Pakistan gitulah ya. Ali jagoan gua, ya Allah, Salah kenapa satu sih mati? lovable karakter ya Iya, iya. di Squid Game. Siapa lagi karakter utamanya aja dah. Kang Tadi Sebyok. tuh siapa? Song Gi-hun, Sangu, Ali, Semuanya sih. sama itu siapa sih detektifnya? Wang Yijun yang mainnya si Wang Yijun. Wi Hajun goblok. Wi Hajun. Tolol, kenapa nama orang gua ganti-ganti, Bang? Sebyok dulu, Sebyok. Enggak, Sebyok terakhir deh, soalnya Sebyok kayaknya yang paling panas diomongin. Betul. Wi Hajun ya dia juga bagus sih karakternya, tapi gimana ya? Wi Hajun bagus mainnya, tapi karakter gue sebagai kan gue anak IKJ nih ya kan, anjas sombong dulu kali. Gue anak IKJ terus jurusan perfilman kan. Mukanya dia tuh kurang pengekspresiannya tuh kurang, apalagi pas ketemu sama kakaknya tuh kayak ekspresi kangennya tuh kurang, Pak. Kayak Iya, belum iya. kayak cara kita kasihan ke si karakter Wihajun ini kayak belum dapet nih gitu loh. Tapi bagus, tapi ya belum dapet aja. Yang terakhir, Kan kaget dia. yang terakhir. Uri Kang Sebyok. Lu dulu deh, pendapat lu gimana soal Kang Sebyok lu? Jujur gue biasa aja sih, kalau kan sekarang hype-nya orang pada super demen banget kan sama dia. Betul. Cakep soalnya. Gue biasa aja sih, mungkin tapi emang perannya bagus buat apa salah satu peran yang penting lah di Tapi series menurut ini. Haha. Cuman kalau untuk hype-nya kayak wih, Sebyok ini gue juga follow ya, cuman kayak nggak terlalu suka, tapi suka sama perannya suka. Mhm. Ini pendapat gue ya, soalnya bukan tipe gue juga. Mungkin Sombong. orang pada suka ini. Bahkan tipe orang beda-beda, bro. Lanjut lah. Kalau gue sendiri pribadi Kang Sebyok, menurut gue dia kayaknya debut pertamanya dia main series gak sih? Iya, kalau nggak salah dia model kan. Iya, dulunya model, Pak. Kayak, wow, she's a model and right now she's being an actress. Tapi Bagus. menurut gua penempatan karakter Sebyok kepada seorang Jung Hoyon bagus sih. Nah, Karena dia kan istilahnya bagus. belum terlalu bisa acting banget kan, dia kan dari model ya. Mungkin ini mungkin loh. Spekulasi loh ini loh. Yang kan mungkin yang dulunya cuma seorang model catwalk, ya pokoknya model lah ya. Sekaligus emang cakep banget. temennya Jennie Blackpink ya kan. Nah, Untuk pemeran Sebyok kan nggak terlalu banyak ngomong, pengekspresian wajahnya juga ya standar ya nggak sih, standar nggak sih pengekspresian mukanya. Tapi Sebyok membuktikan karakter dia main Squid Game adalah di saat waktu itu scene dia ngomong sama si Song Gi-hun yang pas dia ditusuk lehernya. Wah, udah sampai sono aja nih. Pas loncat gitu ya. pas perutnya ketusuk, itu sih menurutku kayak paling karakternya Sebyok atau kayak karakternya seorang Jung Hoyon keluar banget di situ. Bagus, suka gue. Apalagi cantik ya. Oh my days. Ya itu. Iya sih. Sama ini jangan lupa honorable mention buat siapa bapak-bapak Train to Busan. Bapak Song Joong Ki ya. Sumpah, Pak. Ini kayaknya bukan Song Joong Ki. Song Song Joong Ki sih. Goblok. So, kenapa? Tadi gue lagi buka IG. Terus kenapa jadi Descendant of the Sun? Mohon maaf. iya, goblok anjing, kenapa Song Joong Ki? Kenapa tiba-tiba di otakku terlintas Song Joong Ki? Gong Yoo. Gong Yu ya? Gong Yoo. Oh iya, Gong Yu. Iya, kenapa tiba-tiba kepala gue terlintas ini ya, bangsat ya? Kenapa terlintasnya Kenapa Song Joong Ki anjing? Soalnya kemarin itu, Pak, saya habis ngeliat Instagram ada artis Indo foto bareng sama Song Joong Ki, Pak. Kayak wow. Oh iya. Iya, ada. Kayak FFI-nya luar gitu. Siapa emangnya? Hah? Siapa yang foto sama dia? Nggak tahu.
Pokoknya ada aja di default aktif atau siapa apa gitu. Pokoknya di Instagram kayak apa dia foto sama Song Joong Ki Pak. Makanya gue tiba-tiba terlintas di otak gue Song Joong Ki. Goblok. Mumpung ngomongin Song Joong Ki ya, ini OOT dikit buat orang-orang yang nonton apa Vincenzo yang suka ngeliatin Vincenzo dengan apa Chayong ya, Hong Chayong tuh kalau di filmnya namanya, gue lupa nama aslinya lagi. Tuh kemarin mereka ada interaksi lagi tuh guys, bisa dilihat IG-nya. Aduh babi. Itu ya. Oke, masuk ke topik lagi deh. Date gitu ya, dating gitu ya. Enggak. Lah di acara, tapi fotonya Song Joong Ki-nya ngerangkul. Udah biasa lah. Udah biasa. Itu kalau di umum udah biasa. Kalau di dunia entertainment Korea, iya. Suatu hal yang luar biasa. Iya. Oke, balik lagi ke Squid Game ya. Menurut gua karakter Gong Yoo di sini walaupun bentar doang tapi berharga sih. Contohnya ya, ini mungkin karena Gong Yoo aktor mahal kali ya. Jadi makanya dipakainya bentar. Mungkin bisa jadi. Mungkin karakter mahal. Nah, abis itu sama mungkin kayak ini loh, kalau lu tahu kan yang kayak kelas internasional apa sih namanya? So Not Worth It ya. Mereka kan masukin Kang Hodong sama Sugen bentar doang mungkin karena ya bayaran mereka mahal. Demi apa sih di kelas internasional ada Sugen sama Hodong? Kelas internasional itu loh yang So Not Worth It itu loh yang sempat viral juga. Gua nggak tahu. Yang mini itu Pak, yang mini sama Yongjae main drama Pak, main apa Cipokan. Ya itu kan ada Kang Hodong sama Lee Sugen kayak. Mungkin ya karena sama mungkin ya spekulasi gue ya kejadiannya sama kayak Jungki lagi Gong Yoo ada di Squid Game sama iya. Sama kan mungkin mahal juga kayaknya di apa namanya ya mungkin bentaran doang munculnya begitu. Tapi itu juga ya benar gara-gara apa mungkin ini teori ngasal ya dari kita ya. Kalau apa disclaimer dulu kan ya daripada ntar dibilang apaan sih gini. Yang goblok. Apa namanya? Mungkin gara-gara mahal ditaruh di awal dan akhir. Siapa tahu orang-orang yang iseng-iseng doang. Cek Squid Game apaan nih? Tapi cek satu episode aja gitu. Kan mungkin ada yang kayak gitu ya. Terus langsung ternyata dan ini juga sebuah ketidaksengajaan kalau dia fansnya Gong Yoo. Pas dilihat ada Gong Yoo kan kayak wah iya ada abang-abang ini. Aduh ada abang ini. Iya. Aku nonton lagi deh, siapa tuh besok muncul lagi. Taunya wow munculnya dia. Tapi Gong Yoo menurut gua pemasukan sih misalnya munculnya karakter Gong Yoo untuk awal dan akhir tuh bagus sih. Jadi bagus. pas. Nggak lebih nggak kurang pas. Nah, sekarang kita ngomongin soal vision kematian mereka. Iya nggak sih? Iya, boleh. Nah, kita ngomongin soal Ali dulu nih. Dari kemarin gue berspekulasi kan katanya dari kemarin gini guys, kita udah ngobrol soal Squid Game sebelumnya. Mungkin spekulasi gue kan Ali kenapa nggak dimunculin scene nembaknya karena orang timur, Pak. Sedangkan lu tau lah sekarang timur negara-negara Asia Timur sedang dalam kondisi ini spekulasi gue ya. Ini spekulasi gue ya. Kemarin gue bisa ngomong sama anak-anak Elfam soalnya kayak kayaknya gini deh. Karena tiba-tiba nggak tahu dari mana random aja kayak karena dia orang Pakistan kan. Sedangkan kayak Pakistan mungkin di Asia Timur sana mungkin ya sedang ada masalah makanya tidak diunjukkan scene di mana si Ali mati. Siapa tahu sensitif mas. Karena kan Ali ceritanya orang timur Pakistan sana, dia juga ngomong bahasa sana ya kan sama istrinya waktu itu. Apalagi kan akhir-akhir ini beberapa betul dari entertainment Korea kan kena serang gara-gara masalah. Betul, seneng rasisan gitulah. Nah, mungkin nyari aman. Iya, bagus. Tapi itu bagus sih langkah-langkah genius. Bagus. Nah, mungkin karena itu walaupun nggak ada masalah apa-apa, setidaknya inilah ya nggak usah mancing gitu. Iya betul. Mending menghindari daripada menangani. Anjas, keren ya bahasa gue ya. Sabi. Nah, ngomongin vision pertama siapa dulu yang mau diomongin, dari si preman dulu kah? Apa dari siapa dulu nih? Dari karakter yang bawah dulu ya. Preman kali. Karakter bawah boleh. Dari preman kali ya. Visionnya kan dia kenapa
matinya. Oh, yang kemarin gue bilang. Yo ai. Oh, itu kemarin ini sih guys. Gue tuh apa ngeliat TikTok Ah, TikTok. ada ini. TikTok semua anjing. Iya, ada apa namanya? Ada yang ngebahas katanya tuh pas mereka keluar dari arena Squid Game, itu tuh mereka tuh kayak nge-prediksi mereka bakal matinya kayak gimana pas mereka masuk lagi. Kalau dari si preman, kalian inget kan kalau udah nonton tuh ada premannya cekcok lah sama bawahannya. Nah terus akhirnya katanya gara-gara si preman itu judi di Thailand di mana di pokoknya di negara lain Filipina, dan Filipina, akhirnya saya ingat gua, di Filipina. Filipina ya. Hmm. Terus preman-preman dari mafia Filipina lah istilahnya lah, dari tempat judi itu langsung nyamperin bahkan sampai Korea. Come Dan to akhirnya Korea. di bawahannya dibunuh kan sama preman itu kan. Nah terus abis itu premannya kabur kemana? Lompat kan dari atas jembatan. Dan ternyata di dalam arena Squid Game preman itu mati karena jatuh dari jembatan. Iya, itu sama kayak dia udah udah bisa ngebayangin masa depannya. Iya. Mati kayak gimana gitu kan. Tapi ini masih teori ya. Nah terus next si Ali pas udah keluar dari arena, dia apa, bukan malakin sih, istilahnya nagih lah ya, nagih gaji dia. Katanya udah nggak dibayar berapa bulan sama bosnya. Terus akhirnya diambil paksa gajinya, cekcok lah sama bosnya, dan apa namanya, si bosnya itu apa namanya, kegiling lah tangannya. Terus apa namanya, ya ditinggal lah sama Ali kan. Nah terus pas di arena Squid Game pas dimasuk lagi, si Ali mati eliminasi lah istilahnya. Gara-gara apa? Gara-gara barangnya diambil sama Sanggu. Jadi kayak yang sebelumnya Ali yang ngambil duit dari orang, sekarang dia yang diambil barangnya dari Sambu. Bukan sekedar barang lagi, dan nyawanya. Iya. Dan nyawa itu. Dan sama gue juga tambahin lagi, mungkin ini spekulasi gue, ini tangannya Ali kan hilang ya, 2 ya. Mungkin kan kalian kalau kalian perhatiin, lihat tangan bosnya kan kegiling, ya kan? Di mesin itu. Nah, mungkin tangan Ali tuh hilang 2 di jari kelingking sama ini ya, kalau salah kelingking sama jari manis itu gara-gara kegiling juga, kayak bosnya juga mungkin. Bosnya biar ngerasain apa yang dirasain, jadi makanya dia kayak sengaja dorongin ke penggilingan itu, tangannya hilang. Dan itu yang dirasakan sama Ali. Gitu. Nah, selanjutnya gue mungkin ya dari siapa sih? Sangwoo ya, bener kan ya? Iya, Sangwoo kan isinya sudah visionnya dia berbaring, sudah benar-benar fucked up sama dunia, fucked up sama hidupnya dia. Terus akhirnya dia kayak nyabu atau ngerokok ya? Ngerokok sambil minum-minum di bathtub sampai kayak gue mau mati anjing kayak gitu loh. Ya kan? Oh iya. Dan juga itu kejadian saat dia di Squid Game ya, bener-bener kayak by one sama si Gi-hun. Dia akhirnya ngambil si pisaunya langsung tusuk ke lehernya sendiri, bunuh diri. Itu. Jangan. Dan terakhir Sebyok pas dia keluar dari arena, dia ngancem yang salah satu orang dari Korea Utara juga dengan cara ngancem ngarahin pisau ke leher orang itu kan. Iya. Dan dia mati gara-gara ditusuk sama Sangwoo di leher. Nah, habis itu ini udah semua lah ya. Sudah ya, vision kematian ya. Mungkin masuk kita ke ngomong-ngomong ada Dwi juga di sini. Halo Dwi. Baru join. Perkenalan lu mungkin Dwi. Udah tahu. Udah sering ini, sering join. Tetap perkenalan. Oh ya. Dwi jangan kena angin Dwi, kalau bisa Dwi. Tar gitu Dwi. Ya doang. Iya doang, Bang. Lanjut lagi ya, mungkin dari awal kali ya, pengkhianatan Sangwoo kali ya. Kita bahas. Itu udah ketahuan banget guys dari gerak-geriknya Sangwoo ya. Waktu dia apa sih namanya? Dia ngomong di mana? Yang waktu dia ngomong sama si Gi-hun gitu loh. Sama si ngomong sama Gi-hun waktu di permen. Yang dia apa sih namanya sebutnya? Gulali itu. Ya kan dia bilang kayak dia ngomong
apa sih namanya, kayak kau tahu gamenya gini-gini, kayak dia kayak ngeliatin kita suruh berpencar aja segini gini gini gini, padahal dalam hatinya Sanggu kayak anjir kalau misalkan ada kesempatan gue bisa ngebunuh dia dengan cara gue nggak mau ikut campur bisa kali ya, makanya dia kayak coba ngarahin si si siapa namanya Gihun kayak ke apa namanya, ke pola yang lebih susah dibanding pola dia kan. Terus Cuma dia dia apa lanjut tuh udah dia kalau nggak, dari terus lo. dia juga nggak mau ngasih tahu info dari Sebyok. Sebyok kan ngasih tahu si Ah, si Sanggu kan Sanggu kan kayak nyenggol dia kan, apa yang kau lihat kemarin semalam gitu kan. Terus hmm, mereka sedang mengadu gulali, terus kayak langsung wah 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 visual langsung gambar-gambar gulali gitu kan. Tapi dia nggak ngasih apa tahu, tuh eh, nggak ngasih tahu si mak- Gihun soal itu. makanya apa orang-orang tuh katanya pada bilang kalau pengkhianatan pertama Sangwoo tuh di situ, di game itu. Hmm. Soalnya di game pertama dia masih nolongin kan, yang di Kugunga ke Cibias yang indah Ya yang itu kan tet dia tet. masih bantuin. Mhm. Eh, kalau itu tuh pengkhianatan pertama dia. Sedangkan kalau kata orang-orang setelah itu tuh itu bukan pengkhianatan lagi hitungannya. Tapi emang udah insting manusia buat bertahan. Betul 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 betul. Iya gak sih? Sebenci-benci gue sama perilakunya Sangu di series itu ya. Tapi gue nggak nyangka kalau siapa tahu kalau gue di posisi dia, Iya gue bisa, bakal kayak gitu juga. iya bisa melakukan hal yang sama lah ya. Eh, makanya duit duit kan serem ya. Mhm. Aku juga sebenarnya benci sama Gihun karena Taruh dia lu tolong dong Dwi, mic-mu jangan terlalu dekat Dwi, pasin, deket banget, nggak bohong. Kedengeran Wi. Iya, mendem. ini Jawa, ini jauh. Nah baru bener. Nah, nah. Nah, aku juga benci sama Gihun karena yang itu kan dia kan ngungkit-ngungkit masalah pendidikannya Oh si iya iya. Sangwoo kan. Sangwoo kan juga di situ sudah malas mungkin karena itu dia jahat sama Sangwoo karena terlalu apa ya gimana? Jahat sama Ya, Gihun kali. iya jahat sama Gihun. Mhm. Karena itu dia selalu ngungkit-ngungkit pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya bagus, Sangwoo itu nggak mungkin dia ikut main di situ. Mhm. Makanya dia tertekan juga kan. Ya kayak dia Pasti. kayak anjir nih orang kayak ngomong-ngomongin terus nih, padahal kita kan juga di posisi yang sama nih anjir. Iya. Dwi sekali dikit, apa jauhin dikit lagi Dwi, udah pas tadi sore ya, tapi masih agak mendem, sorry ya, biar mantep. Tapi kalau kalau gue malah suka sama Gihun. Soalnya kalau kadang kalau gue pakai mie kuning gue nggak terlalu suka. Itu Jadi bihun semakin- ngentot, itu bihun. Iya, Bihun. Gue sukanya Soun sih. iya itu juga enak. Babi. Tahun weekly sih. Duit, jauhin dikit lagi, udah Iya, bagus. Wi, jokesnya jangan nggak masuk kan. Bangsat. Nah, tapi terus mulai kelihatan banget gara-gara itu sih pas dia ngebangunin si Gihun sih. Yang pas malam keberapa gitu. Yang kayak membangunnya itu kayak bukan ngebangunin goyangin badan gitu, kayak mau nyekek kan kalau lihat kayak kayak langsung kayak Gihun langsung ngebangun gitu. Oh, Sanggu kayak tiba-tiba langsung ngalahin gitu kan, ngalihin. Itu malah aku ngerasa itu cuma mimpinya doang, cuma perasaannya si Gihun doang. Enggak itu emang udah kayak visual, kayak udah bener-bener ngebunuh gitu loh kan. Soalnya kan Gihun di posisi lagi terlelap tidur dong, ya nggak sih? Iya. Tapi yang paling gue kasihannya sama Ali sih ya, kayak bagaimana dia udah nganggep Sanggu udah Hyung, panggil udah Hyung lagi kan. Hyung. Aduh, Udah, Pak. gila dah ngeri, aduh. Pakai di malam itu kayak you can call me Hyung, dia bilang gitu kan, lu bisa manggil gua Hyung, kayak oh shit bro, what have you done man, kayak lu akhirnya ngianatin Ali. Ya udah lanjut dulu deh. Apa? Tapi gimana ya? Namanya orang pengen hidup, Iya bisa sih, ngelakuin apa aja. iya sih. Isinya Istilahnya ini tuh kalau di ibarat apa kalau disamain ya sama ini gue bukan yang ngebanding-bandingin ya sama series yang lain yang namanya apa Alice in Borderland, kalau kalian udah pernah nonton juga. Spoiler juga nih kalau ya kalau gue belum mungkin bisa nonton lagi asu. ya kalau belum nonton ya udah gue nggak jadi nih. Nanti ya, mungkin next time kita ngebahas Alice Ya, in mungkin Borderland. boleh deh. Alice in Soalnya Borderland. kalau apa kalau mungkin nih kalau ada yang udah nonton gue cuma ngasih hint sedikit aja Bu. Soalnya ini bahkan yang pembicaranya juga belum nonton. Belum Ini sempet, Pak, tugas. game yang kelereng mirip kan ya sama game yang salah satu game yang ada di Aha.
Pokoknya itu dah, pokoknya ada yang sama dah tentang Oke. pengkhianatan. Bentar. Kalau di Alice in Borderland kayaknya nggak ada deh Clarence. Kau jangan ngomong babi, udah diem aja. Udah tadi dibilangin sama Rauf. Udah Bang. jangan. Masalah saya belum kemarin udah niatan buat nonton Pak, tapi gara-gara tau lah tugas harus revisi ya kan, namanya juga udah mahasiswa sekarang nih. Mantap. Harus ngerevisi Pak, ribet Pak. Lanjut lagi. Nah, Sangu sih maksudnya udah menjadi salah satu karakter lovable juga sih, gara-gara bagaimana keinginan dia untuk hidup, dan istilahnya walaupun ya dia pengen hidup sendiri juga, tapi dia juga ngeliatin orang sekitarnya dia. Contohnya yang ngeliatin Ali, masih ngemerhatiin lah, walaupun dia instingnya pengen hidup, tapi ya dia juga at least masih punya hati nurani untuk nge-backup orang-orang yang lain gitu loh, supaya istilahnya ya jangan mati sekarang lah, mati terakhir aja gitu. Iya. Sebenarnya Pak, gue udah kan gue namanya juga anak film ya, tiba-tiba langsung mikir kemana aja nih. Kayak gue pasti karakter Gi-hun hidup sampai akhir, itu bisa jadi ya kan, atau enggak pilihan kedua gue adalah atau enggak Sebyok yang hidup. Jadi mungkin nanti Gi-hun ngomong ke Sebyok supaya nyampein ketemu sama mamanya si Gi-hun, ngomongin soal Gi-hun ternyata gini, terus akhirnya mamanya tersentuh segala macam, dan akhirnya ya gitulah. Jadi Sebyok yang menang, itu vision gue. Atau vision ketiga gue adalah mungkin ya si Ali yang hidup. Bener-bener Ali kan kayak, dia orang polos banget Pak, kayak dia baru di Korea kerja loh. Apalagi tiba-tiba pas udah sebelum ajalnya dia, sebelum ajalnya Gi-hun atau siapapun itu yang ketemu sama dia di akhir game, mungkin kayak Ali tolong sampaikan gini kan, mungkin terus Ali yang menang, akhirnya Ali bisa jadi orang yang baik gini, mungkin gitu. Itu vision gua. Tapi sebenarnya Gi-hun mati sih bisa Pak, kayak tadi gue bilang ya Pak, mungkin diganti sama yang masuk ya tadi yang lolos Sebyok. Soalnya kan kayak bagaimana lu lihat kan Gi-hun dan Sebyok dibangun chemistry-nya Pak, walau dari awal yang kayak preman dan yang diambil duitnya, akhirnya akhirnya jadi teman, akhirnya saling lindungin di akhir-akhir sampai Sebyok mati pun aja bener-bener ditopang gitu sama si ini kan, kayak Sebyok gitu loh, kayak itu hati gue langsung kayak holy shit fams gitu loh. Sakit hati gue Pak, Sebyok mati, kebohong. Terus mungkin lanjutnya gimana mas ini? Masih kita ngomongin soal cerita dulu lah, kita soal ngomongin kejanggalan belakangan kali ya, biar seru. Iya, terus kalau cerita karakter preman itu bangsat sih menurut gua. Tapi ada titik baliknya pas Gi-hun ngomong ke dia yang kayak apakah kau yakin ini semua adalah temanmu gini nggak? Semua istirahat saja, istirahat. Mending gua yang berjaga daripada dia yang dibunuh. Tapi karakter preman ya Pak, itu gue udah benci banget sih dari awal, kayak bagaimana songongnya dia, lagatnya, tapi bagus. Yang mainin peran preman jago anjir. Kayak kita jadi ikutan kesel. Iya anjing, kayak anjir bisa mati lah nih orang, mati please, mati gitu loh. Kita sampai kayak itu kok kalau lu berkunjung ke Instagram media ya, dia orang-orang pada ini aja nge-hate ya? Enggak, kagak nge-hate, justru malah dia kayak gue suka banget. Hah? Halo. Hilang tadi. Kenapa? Pokoknya ada pada muji-muji kayak, gue seneng banget sama peran lu di acting lu. Iya. Tapi jago sih. Ya itulah, iya ya, namanya juga film series gitu kan. Itu kan acting. Kalau justru kalau mereka bikin kita kesel bagus anjing. Actingnya berarti berhasil. Iya, actingnya berarti berhasil. Kayak contohnya siapa ya waktu itu yang actingnya sampai dikeselin sama orang ya? Banyak sih. Itu yang selingkuh itu loh. Oh iya, si Song Hye Kyo lagi goblok. Han So Hee. Nah, mohon maaf ya para pendengar, tadi ada Song Joong Ki, sekarang ada Song Hye Kyo. Aduh, lupa Pak. Kenapa jadi song couple babi? Iya.
Si Han Sohee kan jadi karakter yang dibenci banget tuh gara-gara rebut suami orang. Berarti jago pemerannya. Dan juga sampai media Koreanya menyorot komentar-komentar orang Indonesia di IG-nya Han Sohee. Emang goblok orang, maksudnya gimana ya Pak? Saya cinta negara saya nih. Tapi kelakuannya yang saya benci Pak. Komen pakai bahasa Inggris lah minimal. Aduh. Ya kalau lo benci sih, ya nggak apa-apa benci sama karakter, tapi jangan benci sama orangnya. Jangan Iya, tolol karena anjing. bencinya juga tolol anjing. Iya. Ini jauh-jauh lu pelakor. Anjing Kenapa kayak bahasa Indonesia? semua portal K-pop Indonesia ngomongin soal itu, anjir, kelakuan orang Indonesia di komennya Han Sohee, babi kayak. Iya makanya. Orang Indo, tolong lah, tahu lu benci, tahu, tapi ya kok segitunya anjing. Iya, kita bukan ini ya, benar-benar disclaimer lagi, kita bukan ya ngata-ngatain orang Indo semua sama ya, kita juga orang Indo nih. Iya nih, mohon maaf. Kita ngomongin orang Indo yang waktu itu komen. Iya, yang kelakuannya lucu-lucu lah. Yang kelakuannya lucu. Coba Dwi, kalau dari kau apa Dwi yang menurut kau paling berkesan di Squid Game, Dwi? Kayak dari ceritanya. Oh ya, kita ngomongin soal kelereng, tapi abis Dwi dulu ngomong. Kenapa? Kau ada apa sih, misalnya cerita-cerita apa yang paling berkesan? Kalau gue kan yang bagian esek-eseknya si preman ya, berkesan tuh. Iya. Tapi sumpah ya, ke salah satu temen gue si Gabe ngomong kayak, anjir ceweknya psycho Pak, mukanya serem banget anjing. Serem banget Pak, kayak nenek-nenek tua gitu kan, terus ngewek lagi, what the fuck? Serem banget anjing katanya, takut gue, mukanya psycho banget anjing katanya, kata si Gabe. Kata temen gue, kayak, fuck, serem. Kalau kau di mana Dwi? Cerita-cerita menurut kau Squid Game. Boleh lah dari bahasa apa aja, terserah kau. Kau kan baru join juga. Udah 32 menit kita jalan nih. Ayo Dwi. Gak ada. Anjing gak. Ngeselin aja. Ngeselin. Tahu anjing udah panjang-panjang bridgingnya. Si Maksud bilang Ngeselin aja. enggak ada. Bangsat. Sorry nggak ada. Nah, kita ngomongin soal ide kelerengnya Pak. Tiba-tiba orang yang kita bisa bilang lovable karakter yang istilahnya udahlah kayak Gi-hun, terus siapa lagi? Gi-hun, siapa lagi sih? Sang-woo. Bung Gi-hun, Sang-woo, Ali Sebyok, si kakek bangsat. Tiba-tiba nambah Coba. lagi karakter lagi, yaitu yang Yang cewek. yang namanya Lee Da-yom, bukan sih nama aktornya? Iya. Nggak, gue kurang tahu. Itu Liam mah nama aslinya sih. Iya, yang namanya Lee Da-yom artisnya. Iya. Tiba-tiba nambahin lovable karakter lagi. Aku nggak tahu nama karakternya. Jangan sampai abis ini lu nyebut Lee Kwang Soo. Wow. Wah anjing sih, Tapi- itu jauh banget Pak. Tapi karakter itu si Liam ini yang jadi karakter itu cewek paling berpegang pada kata-katanya si Ani. Salah lagi Aku kan Pak. enggak, dia pegang kata-katanya cuy. Yang pas dia pertama mau buat tim sama si Sebyok kan dia bilang aku akan membuatmu menang dengan mudah kan. Ya apapun Itu, dimenangin sih. Pak, saya salah lagi Pak nyebut namanya Pak. Iyumi Pak, bukan Lidai dia. Tolong. Namanya Iyumi Pak, Liyumi, anjing cakep banget sih. Kayak sumpah ya, semenjak mereka main Squid Game, kayak every actress and the actor nambah follower banyak banget anjir. Itu Iya, paling iya. banyak sih Sebyok. Aku pertama follow Sebyok. Ya gue Sebyok Itu sih. followersnya aku pertama follow Sebyok, followersnya itu 600.000. Tiba-tiba setelah Aku waktu itu nge-follow-nya ya masih sekitar 500-700 ribu kalau nggak salah. Sekarang udah 17 juta. astaga, ngelewatin itu kan kemarin masuk ke artis Korea yang followersnya terbanyak. Iya. Penambahan Iya, iya. penambahan jumlah followers sebanyak ya, kayak penambahan jumlah tercepat followers terbanyak. Apa sih ngomongnya susah banget. Sebyok. Si siapa namanya? Jung Hoyeon. Walaupun dia karakternya mati tapi gimana? Berkesan aja anjir.
Iya, apalagi kayak bagaimana dia cerita sama si karakternya si Liyumi tadi, kayak bagaimana dia apa sih namanya, mau nyelamatin ibunya terus mau menangin gamenya. Anjing, gue follow IG-nya Iyumi, cantik babi. dan Tapi dan di manis sih, situ manis. Cil. dan di situ juga dia cerita untuk pertama kalinya Iya, mau bagaimana buka. bagaimana si karakternya Iyumi ini bisa kayak, cobalah apa sih, kok lu sama ini diem-diem doang, kayak cobalah cerita sama kita, sama gua. Kan tempat ditanya kan sama si Kang Sebyok kan, kita selama ini ngapain, kita ada 30 menit nih main, kita ngapain ya? Kita duduk aja cerita berdua. Man, itu gua hantainya kayak, oh shit. Iya sih. Ini kayak anjing, gue tahu nih pasti salah satu mereka dari ada yang pasti ada yang mati, tapi kayak nggak bisa terima pak. Istilah karakter Liyumi ini hadir dan kita udah mencoba untuk mencintai dia pak. Soalnya bagaimana cuek, anjir, nggak pernah kesorot kan dia karakter si Liyumi ini. Bener-bener kesorotnya pas ini, Pas game itu. Pas awalnya ya pas game ini sih, game apa sih, tarik tambang. Tarik tambang, iya tarik tambang. Tarik tambang gitu. Iya kan, awalnya kan emang dia bilang gini kan, mau nggak main denganku, kayak game hale kayak gitu kayak ayolah main game sama aku gitu kan. Terus kenapa? Karena aku percaya sama kamu gini. Terus bagaimana, oke, mereka berdua jadi seorang teman, akhirnya tiba-tiba di segi di kelereng. Asalnya saya gak mau main sama dia, tiba-tiba dia bilang, kenapa kau memilihku dan kau percaya sama aku gini. Apa yang kau tawarkan? Aku akan membuatmu menang dengan mudah. Kayak, oh shit, apa nih, kita kan nggak tahu sebagai penonton kan. Iya. Mungkin komposisi mereka berdua bakal bisa sampai final nih gitu kan. Masalahnya pertama aku ngelihat karakternya si Liyumi ini juga, karakternya sama anjir sama Sebyok. Bener-bener cuek ya. Iya, sama kayak Sebyok, nggak ada yang beda, cuma ya wajah doang sih beda. Sama ini Dari pak, apalagi story-nya juga sama. story-nya gitu beda kan. dong. Iya kan, dia si Yumi ini nggak punya kan, Nggak punya. keluarga. Nggak punya. Bener-bener nggak punya siapa-siapa dia. Kalau Iya, misalkan bener. Sebyok masih ada Masih mama, ada adik. masih mama ada, Iya, mama mama. juga masih ada di Korea Utara. Di Korea Utara. Apalagi yang pas Yumi bilang, ayo nanti kalau kita keluar dari sini kita Ke Jeju bareng. jalan-jalan ke Jeju. bareng, Wah, Jeju Island. Wah, di situ sampai 2 kali dia salah ngomong di situ, wah sedih banget. gua tuh mau netesin air mata tapi nggak bisa pak. Emang sedih banget sih kan. Sedih banget pak. Apalagi kayak janjinya kan, kayak dia cerita, aku baru pulang dari sekolah kalau nggak salah. Tiba-tiba aku membuka pintu melihat ibuku tergeletak dengan melihat ayahku memegang sebuah pisau. Terus tiba-tiba aku melihat lagi ibu dan ayahku terbaring dan penuh darah, dan aku yang memegang pisau. Kayak Ayah, anjing. ayahnya. Hah? Ayahnya. Iya dong. Mayat kedua yang dia lihat itu ayahnya. Oh, yang mayat keduanya ayahnya, ya dia sambil memegang pisau. Dan yang memegang pisau tuh aku, kayak terus kayak apalagi si karakter Iyumi ini kan kayak istilahnya orang gereja kan, katanya dia anak pendeta kan, tapi kenapa katanya dia anak pendeta tapi tidak diperlakukan seperti apa ya yang diajarkan sama seorang pendeta gitu, istilahnya. Sebenarnya ini teguran juga sih untuk orang-orang Kristen luar sana ya, apalagi yang anaknya pendeta ya gitu loh. Soalnya belum menjamin kalau misalkan ayah lu seorang pendeta, lu bisa bener, atau nggak ayah lu sebagai pendeta pun itu benar gitu loh. Walaupun dia petinggi agama ya, tapi kan dia juga namanya juga manusia, tidak luput dari dosa lah, bener gak sih? Bukan, iya sebenarnya iya tamparan juga buat semua orang yang inilah, semua orang di dunia lah, semua orang beragama lah, orang se-pure apapun, orang sealim apapun, seagamis pasti apapun. iya pasti ada sifat buruknya lah ya. Iya, apalagi kayak waktu gua apa sih namanya, lihat dia waktu ngarahin si bapak itu yang lagi doa kan, kayak ya buat apa lu doa saat ini, emang Tuhan mau gini. Iya, itu siapa Itu yang ngomong gitu? Iyumi, yang karakternya Iyumi itu ngomong gitu kan ke Oh, bawah. si Liyumi itu ya. Oh iya Kan kayak yang di ngomong. lift ya. Iya kan, kayak dia sebagai sebenci itu sama bukan
ya sebenci itu sama orang Kristen lah, bukan gitu ya, bukan masalah kita mau buat kontroversi, maksudnya itu sebagai si Itu Iyumi yang di filmnya kayak gitu. ini Iyumi itu sebagai kayak karakter yang istilahnya kayak lu tuh udah tahu misalkan kalau lu agamis, tapi kenapa lu tuh masih mau melakukan hal-hal yang di luar kepercayaan, keluar dari tatanan agama lu, kayak lu sosok berdoa sama Tuhan tapi lu ujung-ujungnya ngebunuh orang juga. Hmm. Kayak gitu kan, kayak buat apa lah lu, kayak useless anjir. Kalau misalkan lu agamis ya lu ada harusnya nggak usah ikutan ini, lu di rumah ya berdoa dan segala macam, dan lu memperjuangkan apa yang bisa lu gunakan dan bisa lu perjuangkan gitu di rumah, nggak usah ikutan game ini. Kan game ini saling membunuh udah tahu dari awal. Iya. Itu Tiba-tiba juga apa? Benar, yang kematiannya juga yang itu, yang suami istri. Iya. Gua itu serem juga anjing, bukan serem sih, sedih. sedih. Mungkin ya kalau dari kemarin tuh pada bilang kan, katanya pada bilang ya salah dia sendiri kalau udah tahu pemenangnya satu doang, kenapa dia ajaknya. Tapi sebenarnya dari awal nggak ada peraturan yang ngasih tahu kalau yang keluar ntar satu orang pemenang doang. Iya, nggak ngomong mereka. Iya, soalnya kan kalau dilihat dari gamenya kebanyakan tim kan, bahkan gamenya sendiri itu tim kan. Kalau dilihat dari masa mudanya dia, Ya, game utamanya sendiri pun tim. iya, game utamanya sendiri itu tim. Makanya apa namanya, kan dibilang di akhir apa dibilang tuh, ntar hadiah uangnya bakal dibagi buat orang-orang yang menang. Tapi ya mungkin itu ini lagi sih ya, baik lagi itu cuman kata-kata manis di awal doang. Akhir-akhirnya tetap harus satu orang doang pemenang yang keluar, mungkin gitu. Soalnya kan kalau dilihat dari track record yang lama-lama kan ini apa namanya, pemenangnya emang satu doang, yang jadi apa, head apa Tapi sih, kita pikir lah, frontman. misalnya begini dah, kalau misalnya Sebyok nggak dibunuh sama Sangwoo, terus kan ini kan rencananya si Jihun sama Sebyok bakal bertim, berarti bisa jadi ada dua pemenang kalau misalnya Sebyok nggak mati. Bisa. Enggak pak, pasti mati pak. Karena menurut gua gini, kan Squid Game yang terakhir kan 1v1 kan, ya kan. Mungkin kalau misalkan si Sebyok tar dulu, kalau misalkan si Sebyok gak mati, mungkin lawan jadi kayak gini loh, Sangwoo lawan si Gihun dulu, misalkan, terus antara dua menang itu lawan si Sebyok, atau enggak sebaliknya, mungkin gitu. Itu kalau ganjil. Itu kalau ganjil. Kau nonton di episode pertama kan yang pas main Squid Game? Yang mereka itu anak kecil. Emang game tim, emang kan, game kelompok. Itu game kelompok kan. Tapi Iya, kalau misalnya banyak yang hidup bisa berkelompok dong. Bisa berkelompok makanya. Tapi kalau ganjil itu yang dibingungin. Kalau Gimana ganjil nanti yang nih? bingung. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau yang lu bilang tadi kayak gitu, ntar 1v1 dulu, abis itu ntar yang menang lawan yang Pakai bagan aja, pakai bagan. dia pakai bagan. Tapi itu kayak susah kalau gitu. Yang diuntungin yang dapat ini, yang kedapetan kalau di bola apa namanya kayak gitu. Yang ngebay. Iya, ngebay. Nah, masalahnya kan yang pertama udah capek nih, yang Iya, itu dia. Latihan. Tapi Dan ini info juga, kan ini kan udah dikonfirmasi nggak ada season 2 sama sekali. Berarti ceritanya diputus di situ aja. Hah, emang udah dikonfirm? Udah dikonfirmasi dari orang yang penulisnya, bilangnya nggak ada sama sekali season 2. Jadi diputus di situ. coba lu Dwi ngomongnya jauhin dikit lagi Dwi, mendem sumpah, atau nggak ganti headset. Ayo, ini udah jauh, aku ganti headset. Suara kau masih mendem anjir. Tapi ya kira-kira gitulah teman-teman, maksudnya si Dwi, maksudnya kayak katanya season 2 Squid Game tidak dilanjutkan lagi. Tapi menurut gue oke sih nggak dilanjutin, karena menurut gue udah pas lah endingnya, nggak usah. Terus kemarin juga kita sempat spekulasi untuk, sebenarnya gue sama Dwi sih waktu itu Raup lagi ngerjain tugas, gue tiba-tiba sama Dwi random on sampai jam 1 pagi ngomongin soal ngebahas spekulasi season 2. Kita mau ngebahas kayak apa sih yang bakal terjadi gitu di season 2 gitu. Terus menurut gue kematian paling sedih sih menurut gue Sebyok ya, karena istilahnya dia udah menderita banget kan, ketusuk kaca,
Terus yang gobloknya sih ini sih, si Gihun tuh nggak pernah mikir panjang kalau misalkan tiba-tiba dia minta bantuan orang, pasti suatu saat buruk pasti akan terjadi pada Sebyok. Paham gak maksud gua? Iya iya. Dia kan gak mikir anjing, kayak langsung godrok, ada yang sekarat, ada yang sekarat, ada yang sekarat. Lu gak mikir apa, sekarat pun aja diambil orangnya, terus dibak apa, kalau misalkan sekarat mungkin yang kayak kemarin yang pasar gelap itu, Pak. Jadi diambil si orang yang sekarat yang diambil, habis itu akhirnya dijual organnya, kan bisa jadi, Pak. Iya. Itu juga sebuah pembahasan sih sebenarnya, yang apa tuh namanya, yang jual-jual organ. Tar ya. Terus kematian paling sedih sih, gue menurutku Sebyok sih. Tapi gue kematian paling seneng adalah kematian preman anjing. Man, udah how much people you already killed anjir. You apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, how much people you already killed. Nah, iya, udah berapa banyak orang yang lu udah bunuh anjing. Kayak sepanjang hidupnya dia kan satu gangster ya. Gangster, terus kayak udah sering bunuh-bunuh orang. Matinya di tangan si cewek lagi kan. Dia ngomongnya, kita selamanya bersama. Selamanya Juga bersama ini tuh, bos. sebenarnya kalau kemarin juga ada gue pembahasan, sebenarnya ceweknya kalau dilihat dari mukanya pas dia udah mati itu, dia tuh sebenarnya masih pengen hidup, cuman gara-gara dia udah berpegang teguh sama keyakinan kalau apa, yang kata dia kan bilang, sekalinya lu apa ngehianatin gua, lu bakal mati di tangan gua gitu kan. Iya. Dia berpegang teguh sama kata-kata itu, makanya pas dia kan matinya ini kan dia meluk si premannya terus jatuhin kan. Katanya tuh pasin jatuhnya itu mukanya tuh muka sedih gitu, muka kayak masih, aduh gue masih pengen hidup anjir. Tapi ya udahlah. Gak tahu sih, ya udah gitu. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. I don't give a fuck, gue mati ya. Yang penting lu mati. Nah, kita mau ngomongin soal apa lagi, Yup? Banyak soalnya. Banyak Pak yang mau dibahas, Pak. Kalau cerita utama sih dari tadi sebagian besar kita udah bahas ya. Oh ya, kejanggalan si kakek nggak sih kita bahas? Boleh tuh boleh. Kita kejanggalan itu mau di akhir aja apa kita mau bahas sekarang nih? Penutupnya dulu nih, kita juga bingung sebenarnya penutupnya apaan, mau diceritain. Segala kejanggalan. Enggak, kejanggalan itu mending di akhir. Iya. Kalau aku sebut seluruh cerita sih. Kau, Dwi, coba ganti headset dulu bentar. Ganti headset. Mendem gak sih, Up? Iya, mendem. Mendem anjir. Biasanya kalau nggak di record, dia pasti ngomong, ngentot pasti gitu. Iya. Ya belum, Wi. Coba lagi. Cek, Bang. Udah. Much better. Jernih. Ya, much better. Apa, Dwi? Itu, aku mau bicara tentang sosok seseorang yang paling cringe. Cringe? Iya. Siapa tuh? Si yang ibu-ibu itu anjir. Kenapa? Kalau ngomong teriak-teriak gitu. Aku lupa namanya anjir, yang itu, yang sama si preman. Ya, ibu-ibu toilet kan? Iya, yang ibu-ibu itu ya. Kenapa? Itu sumpah itu salah satu karakter yang paling ganggu aja. Jago berarti actingnya anjing. Iya, tapi gimana ya? Pas dari awal kan dia ada bilang, tolong keluarkan kami dari permainan ini, aku punya anak satu dan belum dinamain. Pas udah ngelihat uangnya, tiba-tiba langsung pengen lanjut anjir. Kan Ya, itu kan namanya juga insting lah, Dwi anjing. Tapi itu kayaknya tipu-tipuan aja nggak sih si ibu-ibu bangsat itu? Kayaknya dia nggak punya anak, dia orang stres begitu nih. Kita juga nggak tahu dia ibu-ibu. Dia soalnya dia ngaku dia umurnya 17 tahun. 19 bego. 19. Boros banget di mukanya. Tapi itu kan istilahnya cuma ini, Pak. Emang seluruhnya sama-sama sange aja.
Sebenarnya mungkin kayak umurnya dia udah 30 atau nggak 40 lebih, tapi kan istrinya kan coba suruh tebak ke 30 sekian, bukan, 40 sekian, bukan. 19 tahun. Ah, benar. Iya kan, Kayak- siapa sih yang mau dibilang Iya, siapa sih kayak istilahnya muda. insting apalagi udah tua dibilang anak muda seneng, terus apalagi si bangsat kan udah kayak wah, jawaban gue bener nih, dapat hadiah nggak, ngewe gitu kan, ya udah. on the 2 gitu kan. Iya, udah kayak wah, udahlah. Istilahnya si cewek seneng gara-gara dia disebut muda sama si preman, si cowok seneng gara-gara dapat hadiah dari si cewek. Kalau aku ngerasanya itu salah satu caranya si cewek itu ngasih sebuah, kan ngewe kan mereka kan, dia ngasih sebuah perlakuan begitu supaya dia bisa di tim Aman. yang itu. Iya, supaya Bisa aman. Soalnya kan Dilindungi terus. iya bener juga bener. Karena kan lu tau lah timnya Sangwoo dan tim-tim yang lain kan udah rata duluan kan di awal. Rata-rata udah kayak nggak stabil gitu. Emang diakuin, emang apa, kita ngakuin emang tim paling kuat ya timnya Preman. Iya, timnya preman. Secara fisik. Betul, secara fisik dan juga skill bunuh-bunuhan ya. Iya, udah pada berpengalaman nih. Iya, Pak. Tapi Cuman ya kalau masalah pinter masih ada Sangwoo. tim paling keren sih yang pasti Sangwoo ngingetin yang hati-hati sama orang-orangmu. Si Gi-hun dong, goblok. Iya, Gi-hun ngomong. hati-hati sama orang-orang di timmu. Wah, di situ keren sih anjir. Tiba-tiba langsung kena mental anjir. Iya kan, apalagi kan itu udah bunuh-bunuhan kan, terus itu lah kayak mereka lagi bercanda-bercanda gitu kan. Tiba-tiba dia ngomongin, haha, apa bangunan ini bisa bisa melindungi kau dari serangan gini-gini. Ya, siapa gitu namanya? Apakah kau yakin teman-temanmu itu tidak menusukmu dari Bisa belakang? dipercaya gitu. Bisa dipercaya. Suatu saat lagi, terus apalagi ingat kau adalah orang yang paling terkuat di antara mereka. Bisa jadi kau yang akan dibunuh duluan. Terus akhirnya dia nggak mau tidur, suruh semuanya tidur, dia nggak mau tidur. Kayak ditanya, bos kenapa lu nggak mau tidur bos? Kan kita ada giliran jaga. Nggak kalian semua tidur aja, gue sendiri yang jaga. Kasian sebenarnya gue sama dia. Dan kalau misalkan yang suami istri tuh sebenarnya kalau suaminya nggak gegabah ya pak, suami atau istrinya nggak gegabah, pasti salah satu mereka selamat anjing. Atau si ibu-ibu bangsat itu meninggal lah sih. Mereka juga terlalu pengen bersama anjir. Iya, Pak. Tapi Tapi iya sih, kita nggak bisa nyalain juga kalau lu posisiin aja dari lu di situ. Pasti maunya barengan terus sih, soalnya kita nggak tahu gamenya apa ke depan. maunya kayak Pasti kayak ya heeh. kayak bisa saling Kalaupun lindungin lah. bareng, iya kalaupun bareng kayak ya udah hidup bareng mati bareng gitu. Taunya yang keluar Yang- buat hidup satu orang dulu. Yang dibunuh harus istrinya lagi kan, wah itu udah stres banget tuh. Iya. Biasanya gitu pak, katanya tuh kalau misalkan katanya perempuan bisa hidup lebih lama dibanding laki-laki katanya sih gitu ya Biasanya katanya. laki-laki melakukan hal-hal buruk. Iya, banyak melakukan hal-hal bodoh. Tapi ya begini, eh, kenapa suaminya mau rela menang di saat pas main kelereng itu? Mungkin mereka cuma main-main suaminya aja, Pak. mau yang menang? mereka bener-bener ya udah main aja lah. Tapi ternyata tiba-tiba istri yang kalah, kayak suaminya kayak ya udah. Kan dia kan nggak tahu kelerengnya di tangannya istri ada berapa. Dia kan Iya. asal main aja. Kan masalahnya bisa diundi satu permainan, kan mereka semua satu permainan tuh biasa. Tapi kan ya namanya juga asal main aja kan, tiba-tiba tiba-tiba si Gi-hun kaget, tiba-tiba kelerengnya cuma tinggal sebiji aja ngelawan si kakek. Sedangkan si kakek aja tiba-tiba ngasih kelereng sama si Gi-hun. Iya, Menang. Ganbu. Kenapa dia nggak ngasih aja sih yang suaminya? Iya kan nggak tahu pak. Namanya juga kembali lagi kayak Raup tadi bilang, insting survive pak, pengen selamat. Iya. Kalau sekarang kita pemikirannya kita nggak bakal gitu, kita nggak tahu kalau benar-benar diposisiin di situ gimana. Iya pak. Terus itu kemarin Thomas sih teman gue sempat bilang, bapak-bapaknya goblok ya, gue kenapa bunuh diri anjing. Padahal isinya Kasian anaknya. bukan gitu. Mungkin mereka nggak ada anak ya, kita spekulasi mereka nggak punya anak. Mereka kalau misalkan gini, istri lu udah sacrifice buat lu supaya lu lanjut ke game selanjutnya, tapi kenapa lu harus bunuh diri? Padahal lu bisa suatu saat, mungkin kemungkinan besar lu bisa menang. Paham nggak? Iya. Tapi kenapa lu harus mengakhiri hidup lu? Jadi lu mati, join sia-sia dong. Istri lu nih
udah nggak apa-apa sayang, aku ngalah demi kamu lanjut lagi deh, karena istrinya mungkin yakin ya dari segi fisik suaminya lebih kuat dibanding dia, mungkin ya kan, kayak dari segi fisik cewek bisa dibilang ya jauh lebih kurang dibanding, gue nggak mau bilang cewek lemah ya, tapi maksudnya fisiknya jauh kurang dibanding laki gitu Nggak kan. usah inilah, iya nggak usah apa, Munafik lah. munafik lah. Emang ini kalau ada ada yang feminis sekarang, Iya, SJW ya kontol mau ya. kita Kesel banget kita gua. mau ya, Realistis aja. mau ngomong apa realistis aja. Emang ada cewek yang kuat, cuman ya kalau secara fisik dari zaman dulu emang Laki-laki. iya. Ya, Bukan yang merendahkan. bukan lagi, merendahkan, lagi ya. bukan merendahkan. Bukan Anjing ini nih emang. realistis aja. Tiba-tiba ntar podcast kita naik ya kan, tiba-tiba dipotong bagian Iya. gue bilang cewek-cewek lemah, bebang ngentot anjing, Iya. yang ngemotong kayak gitu. So, tapi jujur mungkin kayak gitu spekulasi gue ya, si istrinya kayak ya gue lebih kurang dibanding lu, kurang tenaga. Ya lu lanjut lagi lah, bisa siapa tahu game selanjutnya lu bisa menang dan akhirnya lu juara dan dapetin duitnya demi gua gitu loh. Tapi ya sebodohnya si suami ya itu tiba-tiba bunuh diri anjing. Stres sekali. Iya pak. Tapi sebenarnya bener kata Thomas kemarin, bapak-bapaknya bodoh, kenapa dia nggak lanjutin aja? Seharusnya kan dia suatu saat mungkin bisa menang. Nggak ada yang tahu masa depan pak. Istrinya udah sacrifice dirinya kan, ya udahlah gue lemah, ya lu maju supaya lu bisa menangin. Ternyata hasil ya si suaminya bodoh dan bunuh diri, dan kayak perjuangan mereka sia-sia selama ini. Damn. Ya balik lagi cuy, kalau kita di posisi bucin mah kita juga begitu anjir. Iya sih. Apalagi tuh udah pas 2 lah. Mau masuk ke topik penutup nih, kakek-kakek. Ya. Misalkan Dari situ abis itu kita ngomongin semua kejanggalan. Ya, udah 56 menit anjir kita podcast, mantap. Pak, jangan lama-lama juga. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jarang-jarang kita 1 jam lebih, Pak. Lanjut. Ngomong kakek-kakek dari awal sudah terbaca bahwa kakek-kakek itu tidak terscan ya di Mugungwa Pyo Sosimidah itulah. Tidak terscan ya, semuanya ijo-ijo, kakek sendiri pas jalan tidak ada scanan ijo. Iya. Dan kenapa dia istilahnya mainnya dengan lantang aja, kayak I don't give a fuck with die gitu, kayak gue lari gitu. Tapi ngomongin soal itu sebenarnya ini kasihan sih, tapi lucu aja yang dua orang anak muda itu loh. Haha, kamu kalah bodoh gitu kan. Mati anjing. Temen lu mati bangsat, mati. Tahu gak sih lu? Hahaha tiba-tiba Iya, di alam lain. Hahaha tiba-tiba, weh kau kalah bodoh. Hahaha tiba-tiba manrok bukan. Iya, tiba-tiba keluar shoot gitu. Holy shit. Tapi itu juga yang red light green light itu juga insting sih, kayak bagaimana lihat orang ditembakin, gimana Di nggak? depan lu lagi. Iya, gimana lu nggak cabut bro? Makanya itu juga gue bingung juga sih yang bisa Sudah nge-freeze tahu. gitu. Mereka sudah tahu nggak ada jalan keluar tapi tetap bergerak. Itu suatu hal yang bodoh. Iya pak. Balik lagi lagi ke masalah insting buat hidup. Iya Lu pasti pak. mau ngelakuin apa aja kan? Kalau misalnya aku di posisi itu insting buat hidup, aku nggak bakal lari ke belakang dong, pasti aku lari ke depan dong. Nah itu dia kan tuh kalau orang yang di sono kan orang reaksi paniknya beda-beda ya. Ada yang nge-freeze, mungkin itu yang nge-freeze, ada yang hoki gitu gara-gara emang dia kalau lagi panik. Ya udah nggak mau ngapa-ngapain, udah diem aja. Iya, diem kayak tegang. Ada juga yang kabur. Makanya mereka yang kata dibilang udah tahu pintu nggak kebuka tapi mereka masih gedor-gedor. Mungkin di pemikiran mereka gedor kita rame-rame ini. Masih ada harapan lah, masih ada harapan. Pintunya kebuka. Mungkin kayak gitu, mungkin. Terus mungkin dari sekian banyak yang orang mati itu, mungkin ada orang yang mati gara-gara keinjak teman sendiri, bukan gara-gara ditembak. Iya. Lu tahu kan namanya juga panik, lari, terus orang ditembak nih, nih ban. Mungkin itu orangnya berat, terus akhirnya orang itu ketiban, terus keinjek sama yang lain. Juga. Itu kan namanya juga. Siapa tahu juga yang ketimbun nggak ketembak. Ya tapi kan akhirnya dicek-cekin pak sama yang si itu. Iya sih. Tapi ditembak. Tapi nggak mungkin sih pak, lu ditimbun orang sebanyak itu masa nggak mati anjing?
Ditimbun loh. Iya sih. Sekuat apapun Nggak lo nafas ditimbun banyak orang ya. Men, nafas bro. Ya kehabisan napas duluan kan. Gak bisa nafas, Pak. Misalkan lu masih hidup nih gara-gara lu jatuh, lu ketutupan orang lain yang mati nih. Tiba orang lain gedor lagi, gedor-gedor mati lagi, numpuk sampai jadi gunung, mati di tengah-tengah. Sebenarnya mati paling gak enak yang mati itu Pak, mati ketindihan gitu loh. Gara-gara di apa sih namanya? Kayak kehabisan Itu Iya, kehabisan sama napas. matinya kesiksa dulu anjing. Matinya kesiksa dulu. iya perlahan anjing. Kalau ketembak kan ya udahlah ya. Mungkin kayak darah-darah keluar dulu, terus nutupin lu berusaha nutupin kayak nutupin darah gue supaya mungkin kalau gue nutupin darah gue, lu nutupin luka tembaknya mungkin gue masih bisa hidup. Ternyata sama-sama aja mati gitu. Matinya kesiksa. Iya nih. Dan aku juga salut anjir sama kakek-kakek, walaupun dia udah tahu gimana jalan permainannya, tapi dia tetap punya rasa takut anjir. Iya Pak, apalagi kan dia Pastilah. masalah gini Pak, dia kan si gamenya itu kan si game yang punya gamenya lagi kan. Iya, tapi dia tahu dia nggak bakal bisa mati, nggak bakal bisa dibunuh di situ, tapi dia tetap punya rasa takut anjir. Bisa dong, bisa Pastilah gitu. loh, apalagi kan istilahnya gini Pak, preman visionnya kan kayak ini orang paling lemah di sini, kenapa nggak kita bunuh aja, siapa tahu kita bisa dapat duit, dapat. Iya, yang pas tawuran itu pas mati lampu dia kemana kok orang-orang nggak ngincar dia duluan, itu juga satu hal yang aneh anjir. Itu gue ada teori di situ tuh. Nih kalau teori dari gue ya, kan kakek-kakek itu join game itu kan, katanya sebagai dia nggak tahu umur, soalnya kata dia tumor kan dia, kayak dia pengen join the game lah sekarang. Ya pengen ngerasain untuk terakhir kalinya Iya. sebelum dia mati lah. Mungkin emang disediain orang-orang yang emang ditugasin buat ngelindungin kakek itu buat masuk game itu. Jadi kayak dari jaket merah nih, dari jaket merah terus dia kayak ngerekrut orang juga lah buat ngelindungin kakek itu. Iya pasti Pas lagi di situ pasti sih, soalnya kalau nggak gimana cara dia naik, gimana cara dia, kalau secara logika ya kan dibilang dia yang paling remah gitu. Yang Lemah. paling lemah pasti dia ini kan yang diincar paling duluan kan, bener kata Dwi tadi. Kenapa dia tetap bisa di atas kan, udah gitu tiba-tiba frontman langsung Pas dia bilang kayak stop aku takut. Iya. Tiba-tiba langsung game berhenti. langsung disuruh masuk. Berakhir. game berakhir berhenti gitu kan. Itu sih. Terus kakek-kakeknya tuh bener-bener istilahnya jujur lah sama apa adanya, kayak dia punya tumor segala macam. Apalagi waktu dia ngompol kan, kayak bagaimana Gihun nge-treat si kakeknya kayak udah lu pakai baju gua aja, kita kan ganbu gitu kan. Men tuh sedih banget sih, tapi kayak ternyata udah tahu ujung-ujungnya anjing kenapa gak mati aja. Sama ini Pak, ada spekulasi katanya waktu tarik tambang kan Sangus dan kawan-kawan kan maju gitu kan. Iya. Itu katanya ditarik sama dua baju merah itu. Ya kan? Ya nggak sih? Oh Tahu iya, nggak? ada ininya. Ada teori nggak sih? Ada teori sama file ininya. Tahu gak sih lu? Kemarin juga aku Ada. ngeliat di TikTok itu talinya ada yang narik. Alinya ada yang narik kan di belakang Ali kan, bener Ali paling belakang. Iya. Tapi gini Pak, spekulasi gue nggak mungkin sih ditarik. Karena gini, kan orang semua, semua orang di situ ngelihat mata tertuju pada yang naik Iya, tambang iya, itu iya. kan. Kalau misalkan baju merah itu ikutan narik, Pasti pada teriak. pasti pada kayak, weh, weh, kecurangan nih, curang. Mungkin kayak istilahnya gini Pak. Apa sih sekuat mungkin ya si talinya bagian si kakek ini udah didesain supaya istilahnya Iya. kakek itu nggak mati. Lah. Iya, terus apalagi dia udah punya si kakeknya trik sendiri kan, katanya kalau kalian tarik tambang tuh sela-sela, jadi kanan kiri. Terus itu mungkin ya si talinya itu udah dililitin sama satu gagang yang kokoh supaya istilahnya kalau mereka ditarik sekuat apapun mereka nggak bakal jatuh. Mungkin. Tapi yang pas tim musuh jatuh, mereka mau jatuh juga. Siapa? Yang pas tim musuh jatuh kan, mereka ketarik kan sampai ke bawah kan, tapi nggak sampai jatuh. Untungnya langsung cepat dipotong talinya. Iya.
Gara-gara kan ketariknya gara-gara si beratnya si orang-orang yang jatuh kan. Langsung Iya. kayak set. Tapi ya jujur ya, mohon maaf nih Korea, CG Anda nih. Bagian orang jatuhnya kayak keripik anjing, kayak jatuh keripik bangsat, bukan kayak manusia jatuh. Mohon maaf itu CG jelek. jelek jujur jelek. CG-nya kurang bagus. Orang jatuhnya kayak keripik anjing. Jatuhnya kayak bukan kayak orang manusia jatuh gitu. Lagian kalau misalnya kau lihat behind the scene-nya itu beberapa meter doang sih. Terus pakai matras juga, makanya nggak terlalu bagus lah jadinya. Namanya juga CG kan istilahnya ya rapi lah. Bisa Tapi emang dirapiin. kalau lihat dari BTS-nya anjir apa mereka bener-bener apa Mereka bener main. ekspresi takutnya natural anjir, soalnya lu bayangin yang pas loncat kaca itu tuh ternyata emang beneran berapa meter dari tanah anjir. Satu meter, Mereka semeter. Bayangin aja lu jatuh set kan tutup mukanya kan, jadi kelihatan bener-bener takut kan, walaupun udah tali gimana sih jatuh bebas anjing. Ya itulah. Apalagi bapak-bapak yang itu yang didorong sama si Sangu, Pak. Itu kan Iya, bener-bener sama-sama. itu bener-bener jauh itu. Jatuhnya jauh loh itu. Apalagi ini apa namanya faktor dorongnya itu loh, kan kalau loncat sendiri mungkin lebih Iya. apa ya, Lebih ada Kalau ya udahlah, dorong, gue udah siap gitu iya. kan. Kalau dorong bukan kemauan lu buat jatuh, didorong lah gitu. Iya. Walaupun udah expect lu bakal didorong ya, apain. Terus kejanggalan sekarang. Kejanggalan dimulai dari kakek-kakek udahlah nggak usah dibahas ya, mungkin di semua every TikTok, every platform udah ngebahas soal kelakuan si kakek dan kejanggalan si kakek kali ya. Udah sering banget kita ngebahas soal kejanggalan yang cukup minor ya. Apa sih pokoknya gitu, kejanggalan yang mungkin kalian nggak sadari. Yang pertama, dari si polisi menyelundupkan badannya di bawah mobil. Bagaimana manusia bangsat itu bisa bertahan lama di bawah mobil selama itu dari jalanan menuju ke kapal ini? Ya nggak sih? Lama loh itu. Iya. Kalau dari gua nggak permasalahin pas dia ininya sih, pas dia bertahannya sih, mungkin aja dia punya apa strength badan atasnya mungkin emang dia dilatih kan ya, cara ini dia detektif. Yang gue pikirin kenapa dia nggak ketahuan pas dia lari ke mobil, kan kalau lu ada di kursi supir pasti lu ada yang lewat aja di kaca spion lu, pasti lu langsung nengok anjing. Itu kan apalagi kalau di Korea kan nyetirnya di kiri kan. Masuknya kan dari kiri. Iya, masuknya dia dari kiri, masa nggak kelihatan gitu. Itu sih yang janggal kalau dari. Sama ini sih yang gue bilang, yang apa lu kayak oh iya bener juga ya, yang gue bilang apa sih namanya, mobil kayak bagaimana dia nyerang si orang itu di mobil, goyang banget tuh, masa nggak ada yang denger sih bro, mobil goyang segitunya bro, ya kan. Sama ini Pak, masalah goyangnya oke lah, udah itu selesai lah masalah goyangnya. Yang kedua gini, masa sih nggak dicek lagi, masa sih lu nggak merasa kayak semua kan orang-orangnya kan udah lu bawa keluar semua kan, masa sih lu nggak nyadar ada satu mobil yang orangnya belum dikeluarin atau nggak pemainnya belum dikeluarin, ya nggak sih? Tapi itu emang ditinggal loh pemainnya. Oh iya benar juga sih. Iya kayaknya emang ditinggal kayaknya, juga nggak tahu kan, nggak diliatin proses. Tapi kau sadar nggak si preman itu dihianatin 2 kali anjir dengan kata-kata yang sama. Apa tuh? Pertama kan yang di mobil itu, kau pikir hanya karena aku memanggilmu bos, aku tidak akan berkhianat kepadamu. Pertama yang di mobil kan. Yang kedua yang pas main kelereng dengan kata-kata yang sama itu juga anjir. Emang pasangan enggak gitu juga. Oh mentang-mentang lu Hyung gitu kan, tapi bukan bos kan. Iya, mentang-mentang kau bos, kau pikir aku tidak akan menuruti omonganmu gitu. Terus mukanya juga muka yang sama ditunjukin ke asistennya dulu lagi, mukanya kayak muka shake ya kayak gitu.
Nah, itu kejanggalannya ya, kemarin dia sempat nanya sih kenapa tiba-tiba kok rencana polisinya ada di orang itu, ya karena gini Pak, nutupin supaya kalau suatu saat dia ketahuan dia tuh polisi atau bukan gitu nggak sih. Jadi dia buang rencananya ke orang yang dibuang ke laut. Spesialnya Oh iya bisa jadi. itu kan kayak menutupi identitas dong, kayak mungkin kalau misalkan si orang ini tiba-tiba tenggelam atau nggak dimakan sama ikan kan nggak ada yang tahu. Jadi rencana polisinya itu atau nggak identitas dia sebagai seorang polisi hilang begitu aja gara-gara orang ini tenggelam atau nggak dimakan sama ikan. Dia nggak mikir panjang kalau misalkan tiba-tiba si mayat bangsat ini bisa nyampe ke pulau. Anjing, nggak tahu gimana. Ya mungkin si detektif kayak mikirnya, oh mungkin gara-gara mungkin si bangsat mati ini, yang mayat ini mungkin mati tenggelam atau enggak apa sih namanya, dimakan ikan. Jadi rencana polisi saya hilang, nanti saya tinggal bikin gitu. Sama ini Pak, Sebyok yang ini kemarin gue ngomong sama Dwi juga malam-malam, bagaimana Sebyok menaruh pisau dengan begitu mudahnya di kantong orang baju merah Dan tidak ketahuan. Masa nggak kerasa anjir. Apalagi kemarin ditambahin lagi, apalagi kantongnya dalam gak tuh. Kalau misalkan dalam kan lu ngerogoh dulu tuh, set gitu kan. Kalau kantongnya pendek gitu istilahnya ya, masih bisa ditaruh pelan-pelan kan. Ini maksudnya bener-bener dijatuhin di kantongnya nih. Masa nggak kerasa tegangan. Tapi menurut gua kalau misalkan nggak kelihatan tuh masih make sense ya. Kalau nggak ngelihat itu, karena kan topengnya kan gelap, ya kan. Kalau misalkan nggak ngelihat si Sebyok naruh sih, oke lah. Naruh rasanya Pak. Makanya nih. Dan juga gobloknya ya, kan. Barang yang dijatuhin ke kantong itu pasti berasa anjir. Iya. Masih kayak ada plek gitu lah, atau nggak ada apa gitu rasanya. Terus sama ini juga, masa orang sebelah lu yang gantiin pakaian orang lain nggak ngelihat lu sih? Iya, itu dia kan ada dua orang yang ganti ya. Bukan Pak, kan banyak yang ganti satu orang. Jadi yang ganti sama yang ngambilin baju dua orang lah. Kadang ngambilin baju kan itu cabut. Maksudnya yang gantiin baju orang lain gitu loh. Yang sebelahnya kan ada orang lain, ada pemain juga dong, digantiin bajunya juga dong. Iya. Masa sih tidak ketahuan? Masa sih nggak gitu dong. Gue ngomong gitu dong. Di situ petugasnya kalau kalian lihat itu berdiri di sisi yang sama anjir, kanan, semuanya kanan, nggak bakal ada yang ngelihat ke belakang anjir. Karena maksudnya kan depan-depanan Pak. Karena kanan kan pasti kanan, lu pasti otomatis lihat depan lu dong. Pasti masa nggak lihat sih? Untuk lihat depan lu. Kan walaupun ditaruh di kanan semua kan, at least lu bisa lihat depan. Itu di sisi bawah anjir. Itu di sisi bawah. Kalau kau lihat dia naruh pisaunya itu di sisi bawah, nggak bisa kelihatan oleh mata. Ya mungkin bisa lah, bisa jadi itu bisa. Terus kejanggalan lagi, selanjutnya apa lagi ya? Banyak sih Pak. Yang lucu itu yang istilahnya kan, kalau itu ya nggak mungkin sekali take. Kalau putus kayak syuting, kalau syuting gitu nggak mungkin sekali take lah ya. Yang si Ihunnya sampai kalau di BTS-nya tuh dilihat, bukan di BTS-nya sih, kayak ada orang yang sadar kalau dia makan tapi nyendok nasi, dia nyendok angin. sama ini wow. Kau tau yang cewek yang pakai korek? Iya. Yang pas digulali itu kan semua orang setiap orang satu-satu itu dijaga sama petugas kan? Enggak satu-satu. Enggak, awalnya jagain, awalnya dijagain, tapi lama-lama keliling. Iya. Tapi ya masa nggak diliatin anjir, dibawa perosotan itu anjir. Kalau itu mungkin ada ininya ada alasan. Kan lu tau lah watak ceweknya kan. Penjaga aja ditantang kan. Mungkin pas kalau diliatin diginiin, apa sih lu lihat? Gue lagi fokus nih, mungkin digituin. Kayak contohnya pas dia di toilet dah. Iya. Itu udah kebanting batu kayak, lu ngintipin cewek lagi gini ya. Terus kayak, tutup, dia bilang gitu. Yang pas cewek lagi ganti baju terus si Sebyok megang hidung, megang tisu. Itu kan kayak, ya Isek ya, lu ngapain buka pintu gua, anjing, gua lagi berak gitu kan.
Tiba-tiba Mungkin yang janggal dari apa, dari yang dalgona itu tuh ini apa namanya, bunyi koreknya wi. ya, Masa nggak ada yang denger kan? Nggak ada Cek-cek. juga sih, mereka semua ribut sih di situ. Iya, kalau buat kedengeran kalau buat ketahuan mungkin itu apa namanya, sama si ini, ceweknya yang ribut. sama apa bagaimana Sebyok ngetutup dan ngebuka apa ventilasi dengan begitu cepatnya anjing. Anjing tuh Iya, keren iya. banget. Itu hebat sih kayak anjing wah cepet banget itu. Sama biasanya gini kan, kalau misalnya ada sesuatu yang disorot sama kamera, sesuatu yang mencurigakan, itu pasti akhirnya ketahuan kan. Biasanya kalau di film-film kan gitu kan. Ada kan terakhir yang pas Sebyok keluar dari ventilasi itu kan bautnya disorot kan. Aku kira bakal ada scene di mana mereka ketahuan anjir. Iya. Nggak ada anjir. Itu ini sih, iya sih. Mungkin kira ada kelanjutannya ya. mungkin ini kali apa namanya sorot itu sebagai bagaimana kalau misalkan si ini menandakan kalau misalkan penjaga sekalipun yang udah sering menjagain aja nggak fokus terhadap titik-titik tertentu gitu loh. Mungkin maksud mereka gitu, walaupun Sebyok menutup bautnya nggak bener, masa mereka yang sering ngejaga gitu nggak pernah paham sih ngeliat stikon gitu loh. Dan masalah gini ya, masa sih suara mereka ngewe nggak kedengeran sama penjaga ya? Nah, itu dia. Satu kamar mandi lagi. Mana satu WC itu laki perempuan anjir, nggak dipisah. Dan itu juga apa, gue bingung kenapa toilet di situ nggak ada CCTV. Soalnya nih ya, di setiap kamar masing-masing jaket merah aja CCTV-nya kan, dan di kamar itu ada toiletnya, ada apa, ada dudukannya. Tapi Maksudnya kan itu kan didesain buat yang game gitu-gitulah, yang kata dibilang tadi, setiap gerakan mencurigakan pasti akan di ini sama jaket merahnya kan. Kenapa nggak toilet umumnya? Sabar wih, jangan suka motong, kenapa sih ini orang saya ngomong. Kenapa kak di toilet itu kan istilah toilet buat ini ya, buat peserta ya, dipasang CCTV ya. Ini kali Gitu apa, aja sih. mungkin ya sama ini kayak gini lah Dwi, masalah privasi sih. Kalau misalkan yang jaket merah kan jaket merah kan emang mereka udah tanda tangan kontrak kan, nggak boleh melanggar kan. Iya. Dan emang pasti kehidupan mereka pasti dipantau terus sama si game masternya gitu loh. Iya mungkin. Privasi juga anjir. Ya iyalah kali, kan anjir, kan mereka kan juga ada bilang di game ini semuanya setara, maksudnya walaupun ya tetap menjunjung tinggi privasi lah, masa enggak sih. Ya pasti Sopan juga anjir, ngapain masang CCTV di WC. Iya. Enggak, soalnya kalau dari pikiran gua itu kan buat peserta yang intinya mereka nggak boleh macam-macam kan, sekali macam-macam bakal ditembak. Kena kalau dari frontman bakal mikir di sini dia harus dipasang CCTV juga. So, kalau kayak gitu istilahnya itu jadi blind spot dong buat mereka ngatur, buat jaket merah dan frontman. Toilet itu istilahnya jadi blind spot. Bakal terjadi apapun di situ yang di luar dari kendali mereka. Makanya harusnya kalau apa bukan seharusnya sih ya, kalau dari pihak game ini mau yang sempurna, bener-bener gak bakal terjadi apa-apa, di toilet dipasang CCTV. Tapi kan sebenarnya orang kan nggak boleh keluar masuk toilet dengan gampang. Nah itu dia Kan makanya ada penjaga juga kan di luar kan. Iya. Ya mungkin ya mereka namanya juga privasi, tapi tetap harus kita jagain dengan adanya penjaga-penjaga di luar gitu loh. Dan juga izin keluar masuk toiletnya nggak gampang. Kalau misalkan yang aneh tuh itu bisa banget ya si dokter keluar masuk dengan gampang. Soalnya ada orang dalamnya yang apa mungkin ya yang menang game semuanya ini orang yang dokter semua yang menang. Enggak juga lanjut. Kan kakaknya si Inho bukan dokter. Maksudnya kan kayak lu dokter kan kasih tahu semua jawabannya kan, dan mereka udah ngelakuin misi bedah-bedah ini dari dulu juga kan. Terus mungkin dokternya udah
udah antara udah mati atau nggak udah menang dan nggak mau kembali lagi. Bisa jadi. Tapi menurut gue kalau misalkan gue jadi dari 200 berapa orang itu, gue nggak mau balik sih. Habis ngeliat orang mati depan komuk anjing, ditembak. Enggak lah, gue nggak mau balik. I don't give a fuck man. Mungkin gue satu dari 17 orang 14 orang ya yang nggak mau balik. Itu gue. Tapi ini ada apa? Ada bagusnya juga sih. Bukan ada bagusnya sih anjing apa? Ada benernya juga pas mereka ada yang ngomong itu loh. Ya lebih baik gue mati di sini dengan perjuangan daripada gue di luar dikejar-kejar sama Hutang. Itu sama apa loan shark lah ya. Ya apa namanya? Debt collector. Apa sih? Debt Iya, collector. debt collector kan. Ngeri juga pas si Gihun kalau balik gak ada duit mata kan. Itu kejanggalan. Nah, itu kejanggalan yang gue mah dia pengen dibahas lagi. sama gue sama Dwi. Yang ngomong gue apa lu Dwi? Gue aja gue bahas dulu ya. Iya. Jadi kemarin itu gue langsung tiba-tiba ngobrol sama Dwi malam-malam yang kemarin itu. Jadi gue ngomong, Dwi, gini Dwi ya, masa sih Gihun keluar dari, kan si kakeknya bilang, Gihun, kau selama kau pegang duit itu kau tidak pernah gunakan untuk apa-apa. Dia bilang gitu kan, dia tahu kan. Terus bagaimana caranya Gihun survive padahal sebulan kemudian si bangsat Gihun harusnya matanya sama ginjalnya udah hilang tuh. Bagaimana dia bisa hidup bisa survive selama 1 tahun tanpa ngeluarin duit sepeser pun? Lari. Dia kalau kalian sadar juga, dia hidup selama sebulan itu dengan 10.000 won anjir. Yang apa duit sisa dengan yang duit pinjaman kemarin tuh ya? Yang dia pinjam terakhir itu. Kan pertama dia dapat ATM yang dikasih itu isinya 45,6 miliar, tapi yang ditariknya cuma 10.000 won aja. Itu 10.000 won juga 10.000 won sisa uang dia itu kali. Sisa uangnya dia juga kayaknya 10.000 won. Iya, sisa uang yang bener-bener uang pure-nya dia kan, bukan Iya. uang dia. Mungkin. Bukan uang hasil Bisa lomba jadi. ya, bukan uang hasil Squid Game, tapi uang hasil dia ini, uang hasil dia nabung dulu waktu jadi sopir. Apalagi kejanggalan-kejanggalan banyak sih pas sebenarnya apa, tapi susah diceritain karena udah hampir 1,5 jam kita podcast Pak, panjang juga nih. Oke, menurut kalian gimana rating Squid Game? Kalau dari siapa dulu nih, Wi? Kau dulu lah. Kalau dari gua sih, oke kan ya kita kan ngebahas kejanggalannya kan, itu juga mungkin kita dia sadar di akhir kan, baru pas kita ngobrol-ngobrol pas lagi jalannya film series itu kita nggak sadar. Mungkin kalau dari jalan cerita ya itu udah bagus banget. Dari apa dari gua sih dari overall aja lah, overall dari gua ada 95 dari 100. Nah, dari 10 dari 100 jelek banget dong anjing, 9,5 dari 100. Iya. Oke. Dwi. Gimana Wi? Kalau dari aku ya, kalau masalah story-nya dari detail-detail kecil yang nggak aku sadar, itu bisa 8 deh. Oke, 8. Kalau untuk genre-nya ini ya thriller tapi agak kurang gitu anjir, jadi 7 aja. Kalau overall nih semuanya 8,5. Anjing, jawaban Itu gua ngentiau. Gua kalau gua sendiri pribadi 8,5. Mungkin bisa akan jadi next 8,75 karena berita bagusnya tadi Dwi ngomong katanya Squid Game season 2 tidak dilanjutkan. Bagus. Karena gue takut kejadian Squid Game kedua tuh kayak apa sih namanya, Kingdom season 2 ya, yang sudah dibangun politik dan segala macamnya, thrillernya di Kingdom season 1 bagus sekali, ternyata di season 2 flop. Dan keputusan apa namanya si produser untuk season 2 Squid Game gak ada, itu oke. Dan maksudnya bagus sih lu apa namanya nggak putus Squid Game
dengan ngegantung karakternya si Gi-hun mau balik gitu, itu bagus sih, udah cukup, udah bagus sih, udah istilahnya si bangsat udah kaya dan istilahnya udah lu bisa berspekulasi sendiri. Sebenarnya film yang bagus tuh gitu pak, contohnya film Joker. Halo, kalian ngasih on gak sih? Halo iya kenapa? Contohnya kayak film Joker kan, semua orang di film Joker semua orang bisa berspekulasi mau Joker itu halusinasi kah, Joker emang dasarnya udah gila, terserah, pokoknya kalian bisa berspekulasi sesuka hati kalian. Itu contoh-contoh film bagus, series bagus. Bisa lu di film itu bisa berspekulasi apa yang terjadi selanjutnya, itu bagus. 8,75 dari gua. Secara cerita udah cukup rapi, secara thriller. Gue tahu apa Korea tidak mungkin sesadis Jepang dan Amerika. Pembunuh bagaimana bunuh-bunuhannya Korea tuh masih terlalu ini ya, nggak se-hardcore, masih hardcore Indonesia bahkan dibanding Korea ya. Korea kan walaupun darah-darah tapi muncratnya kayak muncrat darah-darah anime gitu. Iya. Ya kan kalau Indonesia kan kayak istilahnya dilatin kayak darah-darah itu benar-benar kita sampai gitu loh. Overall bagus. Kalau misalkan menurut gue produser Squid Game ini masukan sih menurut gue untuk Squid Game season 2, kalau misalkan mau dilakuin jangan terlalu cepat, mungkin 2-3 tahun yang akan datang baru kamu buat season 2-nya, supaya istilahnya masyarakat lupa dulu akan cerita utamanya dan kamu buat cerita baru lagi. Gitu sih. Maksudnya lalu kalau misalkan kayak season kan paling kayak 6 bulan kan ya season ya nggak sih? Season film-film season gitu paling 6 bulan muncul season 2, 6 bulan muncul season 2 gitu nggak sih? Tergantung sih. Iya, tergantung. Ya mungkin menurut gua kalau misalkan Anda mau buat untuk produser Squid Game, if you know Indonesian languages, I think you if you want to make season 2 in 2 or 3 or 4 years later after this season. Especially orang lupa lupa cerita awalnya, dan juga mereka masih istilahnya mereka mantapin spekulasi dulu bagaimana mereka bisa, maksud gue mereka penonton nge-build dulu ekspektasi mereka gimana di season 2, dan tiba-tiba 4 tahun mungkin 5 tahun ke depan lu baru buat season 2 dan ternyata ekspektasi mereka terpenuhi di season kedua. Gitu sih menurut gue. Terima kasih telah mendengarkan podcast Inspirasi Toilet. Bisa nge-follow Instagram Rob di mana? Di Rauf Arnoldi. Bisa nge-follow Instagram Dwi di mana, Dwi? _Dwi Firgiansyah. Bisa nge-follow Instagram gue di paulus.adiwa. See you guys in the next podcast Inspirasi Toilet berikutnya. See ya.